Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Restiana Maharani. Saya dari kelas PGMIG IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Penggunaan Metode Inquiry dalam Mata Pelajaran Matematika untuk meningkatkan prestasi belajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Tambak Mas. Yang melatar belakangi proposal ini yaitu di Sekolah Dasar Negeri 1 Tambak Mas dalam mata pelajaran matematika menggunakan metode ceramah, di mana guru menjelaskan langkah-langkah dalam mengerjakan maupun cara mendapatkan hasil tanpa melihat apakah siswa paham atau tidak. Penggunaan metode yang kurang tepat dan kurang menarik membuat siswa bosan dan kurang paham mengenai pelajaran matematika. SDN 1 Tambak Mas melakukan evaluasi mengenai hal tersebut. Setelah dilakukannya evaluasi, pembelajaran matematika sulit diterima siswa karena metode yang dirasa kurang tepat. Akhirnya, sekolah tersebut mendapat solusi yaitu menggunakan metode inquiry. Identifikasi masalah dalam proposal ini, yang pertama, kurang tepatnya metode yang digunakan dalam mata pelajaran matematika. Yang kedua, kurang pahamnya siswa menerima pelajaran matematika. Yang ketiga, kurangnya aktivitas siswa dalam pelajaran matematika dengan menggunakan metode sebelum ditemukannya solusi. Rumusan masalah dalam proposal ini, yang pertama, bagaimana pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika? Yang kedua, bagaimana meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran matematika dengan menggunakan metode inquiry? Yang ketiga, bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan metode inquiry? Tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran matematika dengan menggunakan metode inquiry. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan metode inquiry. Kontribusi hasil penelitian pada proposal ini, yang pertama, bagi guru akan memiliki gambaran tentang pembelajaran matematika dengan menggunakan metode yang menarik dan menyenangkan sehingga siswa mudah untuk menerima materi terutama pada pelajaran matematika. Yang kedua, bagi siswa, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini akan memudahkan siswa memahami materi pembelajaran, karena guru menggunakan sebuah metode pembelajaran yang menarik sehingga siswa menjadi aktif dan dapat meningkatkan belajarnya. Yang ketiga, bagi lembaga diharapkan dapat menjadi sebuah bahan masukan informasi tentang salah satu cara pembelajaran matematika pada mata pembelajaran matematika di SD dengan menggunakan metode inquiry untuk mencapai tujuan pembelajaran. Telaah penelitian terdahulu, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Damayanti pada tahun 2014 menyatakan bahwa model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, pada penelitian Kristianingsih tahun 2010 menyatakan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran inquiry mampu meningkatkan hasil prestasi siswa. Selain itu, menurut Aulia pada 2014 menyatakan bahwa model pembelajaran inquiry mendapatkan respon baik dari siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Persamaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang hasil peningkatan belajar dengan menggunakan model pembelajaran inquiry. Sedangkan pembedanya yaitu
Pada penelitian Ida Damayanti dilakukan di SDN Kromong dan dalam pembelajaran IPA. Sedangkan penelitian Kristianingsih dilakukan di SMP Negeri 1 Jambu dan penelitian Aulia dilakukan di SMA N1 Pemalang, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di SDN 1 Tambak Emas dalam mata pelajaran matematika. Belajar dan pembelajaran matematika. Maksud saya berikut adalah kajian teori mengenai penelitian ini. Yang pertama yaitu belajar dan pembelajaran matematika. Pendekatan keterampilan proses belajar mengajar matematika. Guru matematika memiliki tugas sangat kompleks, yaitu memahami dengan baik materi yang akan diajarkan ke peserta didik. Selain itu, guru juga bisa dan memahami cara mengajarkan matematika yang efektif menggunakan cara-cara pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran matematika menurut kurikulum 2014 adalah mengembangkan kemampuan bernalar melalui kegiatan penyelidikan, ekspositoris dan eksperimen sebagai alat pemecah masalah melalui pola pikir dan model matematika, serta sebagai alat komunikasi melalui simbol, tabel, grafik, diagram dalam menjelaskan gagasan. Cara-cara pembelajaran matematika yang pertama ada problem solving atau pemecahan masalah. Yang kedua ada investigasi. Yang ketiga ada contextual learning. Dan yang terakhir ada inquiry. Proses belajar mengajar matematika. Proses belajar mengajar matematika adalah proses interaksi antara siswa dengan guru dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Belajar adalah proses aktif dalam memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku. Adapun ciri-ciri perubahan tingkah laku yaitu perubahan terjadi secara sadar, bersifat kontinu dan fungsional, positif dan aktif bukan bersifat sementara. Berubah tersebut bertujuan dan terarah serta mencakup seluruh aspek tingkah laku. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari diri siswa maupun dari luar siswa. Faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah minat siswa terhadap pembelajaran matematika. Ciri khasnya adalah perubahan. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur-unsur yang sangat fundamental dalam menyelenggarakan setiap jenis-jenis dan jenjang pendidikan. Metode merupakan alat dalam pelaksanaan pendidikan, yakni yang digunakan dalam menyampaikan materi tersebut. Materi pembelajaran yang mudah kadang-kadang sulit berkembang dan sulit diterima oleh peserta didik, karena cara atau metode yang digunakan kurang tepat. Namun, sebaliknya, suatu pembelajaran yang sulit akan mudah diterima oleh peserta didik jika penyampaian dan metode yang digunakan mudah dipahami, tepat, dan menarik. Metode inquiry adalah cara penyampaian bahan pengajaran dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mengembangkan potensi intelektualnya dalam jalinan kegiatan yang disusun sendiri untuk menemukan sesuatu. Siswa didorong untuk bertindak aktif mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapinya dan menarik kesimpulan sendiri melalui proses berpikir ilmiah yang kritis, logis, dan sistematis. Sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan informan saja. Kerangka berpikir dalam proposal ini berdasarkan pengamatan di kelas pada saat pembelajaran matematika masih terasa monoton, karena guru masih menerangkan satu persatu cara sampai dapat menemukan jawaban dari persoalan-persoalan dalam mata pelajaran matematika. Dalam mata pelajaran matematika di Sekolah Dasar Negeri 1 Tambak Mas mendapatkan hasil pembelajaran yang rendah. Setelah diadakannya observasi dan dipilihnya model pembelajaran inquiry,
Model pembelajaran diharapkan dapat memecahkan masalah, yaitu dengan meningkatnya hasil belajar siswa. Caranya adalah dengan melatih guru percaya kepada siswa bahwa siswa mampu menyelesaikan masalah matematika dengan memberikan buku-buku yang menunjang pembelajaran matematika. Dengan siswa dilatih untuk berpikir kritis dan mampu memecahkan persoalan dalam mata pelajaran matematika. Hasilnya, diharapkan dalam proses pembelajaran matematika di kelas tidak monoton lagi dan prestasi siswa pada mata pelajaran matematika akan meningkat. Pengajuan hipotesis tindakan. Berdasarkan beberapa teori pendukung dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah metode inquiry dapat meningkatkan prestasi belajar matematika di Sekolah Dasar Negeri 1 Tambak Mas. Prosedur pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu prasiklus. Pada prasiklus, peneliti belum memberikan metode pembelajaran inquiry, sehingga pembelajaran murni belum tercampur oleh peneliti. Guru masih menggunakan konvensional, yaitu dengan menjelaskan dan siswa menerima begitu saja. Hal ini untuk membandingkan keberhasilan pembelajaran menggunakan metode pada siklus 1 dan siklus 2. Yang kedua adalah pada siklus 1. Tahap-tahapnya yang pertama adalah perencanaan. Dalam perencanaan ini yaitu penyusunan RPP untuk observasi proses belajar mengajar yang bisa dilakukan guru pada pelajaran matematika. Yang kedua adalah pada pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, peneliti berperan sebagai guru dan dibantu dengan teman sebagai pengamat yang memantau jalannya pembelajaran. Guru melakukan proses pembelajaran pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan metode inquiry, kemudian memberikan pertanyaan dan tugas sehingga siswa dapat menjawabnya. Pada tahap ketiga yaitu pada pengamatan, pada waktu guru mengajar, peneliti melakukan pengamatan untuk mengumpulkan data dan mencatat kejadian-kejadian selama pembelajaran berlangsung untuk mengetahui sejauh mana prestasi siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode inquiry. Yang terakhir yaitu pada tahap refleksi, lakukan evaluasi yang telah ditentukan. Guru dan peneliti berdiskusi mengenai hasil prestasi siswa yang dilakukan pada siklus 1. Karena dirasa hasil masih kurang memuaskan, maka peneliti memutuskan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya yaitu pada siklus 2. Tahap yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan yang dilakukan di siklus 2 pada dasarnya sama dengan pada siklus pertama. Dalam siklus kedua, dilakukan penyusunan kembali mengenai perangkat pembelajaran sebagai dasar pelaksanaan siklus 2. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan. Tindakan pada siklus 2 ini disusun berdasarkan refleksi dari hasil tindakan pertama. Hasil analisis data pada siklus pertama dijadikan acuan refleksi untuk menentukan rencana tindakan tahap kedua dengan mengadakan beberapa perbaikan dari sebelumnya. Pada siklus 2, guru lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri mengenai materi matematika. Pada saat pelaksanaan tindakan ini, didapat hasil rekaman data tentang kegiatan pembelajaran. Tahap yang ketiga yaitu pengamatan. Untuk mengetahui perkembangan prestasi siswa pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan metode inquiry, maka peneliti melakukan pengisian lembar observasi, di mana lembar observasi ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti dan melalui tes yang diberikan guru setiap akhir siklus. Tahap yang terakhir yaitu refleksi. Refleksi dilakukan berdasarkan data tentang perilaku siswa yang diperoleh pada pemberian tindakan, yang berupa data jawaban tes siswa, baik prestasi belajar maupun pemantauan pada proses pembelajaran di kelas. Maka, data tersebut diolah dan dianalisis. Hasil analisis tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai salah satu masukan untuk melakukan refleksi dan dilakukan sebagai bahan untuk menyusun tindakan selanjutnya. Nah, itu tadi mengenai presentasi pada proposal yang saya presentasikan. Jika teman-teman ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.